Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Di video kali ini saya akan berbagi kepada sahabat bonsai yang tidak lain yang berhubungan dengan pameran bonsai di Tabanan. Itu 3 pohon yang saya bawa di kelas prospek mendapatkan bendera merah, dan nanti kita akan review. Dan juga saya akan mereview beberapa souvenir atau oleh-oleh yang saya beli di bursa, yaitu dari alat untuk bonsai dan juga obat, dan meja, dan juga bahan ya, 3 bahan yang saya ambil di bursa atau saya beli di bursa. Tujuannya ya untuk meramaikan para pebursa, dan juga ikut juga berpartisipasi dalam lomba tersebut yang diadakan di areal Taman Kota Tabanan. Jadi langsung saja kita akan review 3 bahan yang saya bawa. Oke, sahabat bonsai, jadi bahan yang pertama yang saya bawa mungkin teman-teman sudah pasti tahu, namun saya akan review kembali bagaimana kondisi pohonnya. Di awal saya bawa pohon ini memang daunnya saya buang semua, jadi main tanpa daun. Namun setelah beberapa hari, seminggu, bisa dilihat ya tumbuh daunnya. Jadi bisa dilihat ya pohonnya lumayan subur, jadi tumbuh daun juga sangat cepat. Namun ini saya biarkan karena ada beberapa pembesaran di bagian ranting, di bagian anak cabang dan juga di bagian ranting. Jadi kita biarkan dulu, kita los dulu. Nanti jika sudah lumayan besar, baru nanti kita akan pangkas dan mencari pemecahan. Dan pohon waru Taiwan inilah dengan pohon yang bergaya atau memiliki style gaya on the rock, yaitu pohon yang tumbuh di karang dengan akar yang mencengkram di karang. Kerumitan ya untuk proses pembuatannya ini yaitu dimencengkramkan di akarnya ya, di karang, karena akar waru itu mungkin lebih elastis, tidak terlalu kuat. Jadi kita paksakan sedikit, kita usahakan agar pohon ini terlihat mencengkram di karang. Berbeda dengan sancang yang memiliki akar yang bagus pertumbuhannya dan juga yang kuat ya, artinya kuat mencengkram di karang. Kalau untuk waru agak sedikit elastis, jadi lebih sulit. Namun tidak menutup kemungkinan kita juga bisa memproses. Yang penting kita maksimalkan ya, atau kita optimalkan dari pohon ini dengan kita tonjolkan juga gerakan alur yang ekstrim. Jadi kita juga harus memperlihatkan atau menunjukkan di mana pohon ini terbaik ya, terbaik pohon ini kita tonjolkan. Ini dia pohon warunya, pohon waru Taiwan. Kemudian kita ke bahan berikutnya, yaitu waru Taiwan juga, namun dengan style atau bentuk yang sangat berbeda. Kemudian kita ke pohon berikutnya, yang mungkin teman-teman atau sahabat bonsai sudah pasti tahu gaya ini, yaitu gaya informal atau gaya tegak berliku. Bonsai ini yaitu bonsai yang program awalnya yaitu dengan pecah batang, yaitu memecah dari bagian batang yang bagian bawah, kemudian dijadikan bongol, kemudian diteruskan dengan bagian akar, sehingga membentuk mengkerucut, sehingga bentuknya mengkerucut dan ada blimbing-blimbing, sehingga menyebabkan pohon ini terlihat lebih tua. Kemudian kita lihat di bagian bongol, kemudian di cabang yang pertama kiri kanan, kemudian di cabang yang ketiga ada di belakang, dan kemudian diteruskan. Dan mungkin pohon ini akan saya proses lagi atau saya program lagi, yaitu memperbesar di bagian cabang yang kedua, kemudian di pecahan di cabang yang pertama. Untuk cabang-cabang yang lain menurut saya sudah proporsional atau sudah balance dengan ukuran dari bongol ke batang dan juga ke cabang. Hanya yang perlu saya besarkan di bagian bawah batang ya, kita besar lagi, kita perbesar lagi agar lebih mengkerucut atau menirus. Jadi pohon-pohon yang mungkin sudah saya rawat dari 6 bulan sampai 1 tahun ya, 6 bulan sampai 1 tahun sudah saya rawat, dan saya memang ingin mengkonsep sendiri. Walaupun saya kadang-kadang mengambil bahan atau programan dari teman-teman pebonsai, namun saya ulang lagi. Biasanya saya akan koreksi beberapa yang menurut saya kurang bagus, kemudian saya teruskan lagi jika sudah memiliki alur yang bagus atau mantap. Jadi tetap saya mau mendesain pohon ini seperti yang saya inginkan. Kita lanjut ke pohon yang ketiga ya. Oke sahabat bonsai, jadi ini pohon yang ketiga di tempat saya, atau yang saya bawa kemarin di Pamnas. Ini bahan terbuat dari akar ya. Jadi saya hunting atau berburu akar dari wahong gunung, kemudian saya okulasi menggunakan sancang parigata. Dan pohon ini sudah saya proses sekitar setahun lalu. Jadi setahun lalu saya ambil di alam, kemudian saya proses, saya buat atau saya desain bergaya expose root, jadi lebih menonjolkan di bagian akar, karena saya mendapatkan bahan ini hanya akar saja.
Jadi akar wahong, kemudian yang saya cari yang ada gerombol atau dalam jumlah banyak, walaupun kecil-kecil dalam jumlah banyak, kemudian saya buat jadikan akar. Kemudian akar yang menyatu atau yang satu, akar yang utuh, jadi saya buat menjadi batang. Kemudian saya okulasi menggunakan sancang parigata. Jadi pohon yang umur setahun sudah saya bawa ke kontes, namun tetap saya bawa di kelas prospek. Dan pohon ini masih banyak proses lagi, yaitu di bagian yang ini cabang, kemudian cabang, yang ini sebagai batang. Ini cabang, nanti masih ada beberapa cabang dan anak cabang. Jadi masih banyak prosesnya. Nanti kita akan program lagi, kita suburkan lagi, dan kita bentuk lagi. Oke teman-teman, jadi setelah mereview pohon, jadi sudah jelas sekali terlihat. Kemudian saya juga mereview apa saja yang saya beli di bursa di Pamas Tabanan ya. Jadi teman-teman agar tahu juga, ini sedikit saya berbagi kepada teman-teman. Jadi saya juga ikut meramaikan bursa agar bursa lebih semangat lagi mengikuti atau ikut ya dalam perlombaan bonsai. Artinya tetap akan ikut bursa di lomba-lomba bonsai. Nah ini yang saya ambil adalah salah satu meja bonsai, meja untuk lomba atau untuk kontes. Konsepnya minimalis, jadi saya senang bergaya-gaya yang minimalis. Jadi saya ambil satu agar punya meja untuk lomba ya. Rencananya ini meja untuk pohon demek, karena ukurannya juga volumenya kecil atau ukurannya kecil, jadi pohon untuk pohon demek. Dan untuk demek saya masih mencari pohon, mudah-mudahan saya mendapatkan pohon di tempat saya ya yang cocok untuk kita bawa, atau bisa kita pilih dua bahan ini atau dua pohon ini, karena pohon ini juga masuk ke ukuran small 30 cm ke bawah. Dan mudah-mudahan saya punya waktu dan tidak ada halangan, mudah-mudahan saya bisa mengikuti ajang lomba untuk pohon-pohon kecil ya, yang sudah populer, yang biasa disebut dengan pohon demek. Nah, kemudian selain saya juga mengambil meja, saya juga mengambil 3 bahan ya, 3 bahan programan. Ya, yuk kita cek satu persatu. Kita mulai dari bahan sancang. Oke teman-teman, ini bahan yang saya ambil. Kenapa saya ambil pohon ini atau bahan ini? Karena untuk pohon saya konsep gaya formal informal. Nanti bisa gaya formal atau informal, gaya tegak berliku atau gaya tegak lurus ya. Jadi akar sudah dapat. Nah, jadi akarnya sudah keliling, nanti kita atur lagi. Kemudian untuk batang nanti kita akan melakukan pemotongan. Dan teman-teman jika ingin tahu bagaimana saya memproses bahan yang baru dapat atau bahan-bahan yang masih programan ya, jadi seperti ini, nanti kita akan konsep ulang untuk di video berikutnya. Saya akan buat tutorialnya, namun kali ini saya hanya mereview saja. Nah, ini dia pohonnya. Jadi bagaimana saya akan memproses pohon ini agar lebih cepat lagi kita bisa menikmati ya, agar lebih cepat prosesnya. Karena jika kita biarkan terus seperti ini nanti akan lama, nanti kita akan proses. Karena akar sudah lumayan, ukurannya lumayan besar-besar. Nanti tinggal kita pecah lagi atau kita tinggal atur lagi ya. Kita atur bagaimana konsep pohon-pohon bergaya formal ataupun informal. Ini bahan sancang. Jadi kenapa saya mengambil pohon-pohon seperti ini, karena saya ingin juga prosesnya ya agar saya dapat. Sebenarnya kalau pohon jadi saya ambil pun bisa, namun saya ingin ya bagaimana keinginan saya atau bagaimana saya mengkonsep pohon ini sendiri ya, agar saya tahu bagaimana kerumitan, bagaimana pengalaman dalam memproses atau membuat bonsai. Selain saya membeli bahan-bahan yang baru diprogram, saya juga memprogram sendiri. Dan nanti akan ada videonya. Nah, ini program pecah batang ya, disancang dengan program pecah batang 4. Nah, jika dipecah seperti ini akan mendapatkan karakter batang yang tua ya, karena sudah ada belimbing-belimbing seperti ini. Nanti kita akan pahat lagi. Yuk kita ambil bahan yang kedua. Kemudian ke bahan yang kedua, yaitu bahan dari elegan ya. Jadi elegan yang sudah dipecah 4, pecah batang 4. Namun belum saya bongkar bagaimana perakarannya. Nah, ini saya ambil karena saya juga ingin memiliki koleksi dari jenis elegan ini. Elegan nanti akan bergaya formal, bergaya tegak lurus, dan untuk gaya tegak berliku mungkin kurang ya, karena batangnya terlihat lurus. Nanti kita akan melakukan pemangkasan, kita cek akarnya, kita suburkan lagi, dan kita akan program.
dan nanti akan saya buat tutorialnya juga bagaimana memproses bahan-bahan yang baru kita dapat. Dan kemudian bahan yang ketiga yang saya ambil adalah bahan yang ini saya ambil di salah satu bursa yang ada di Pamnas PB cabang Tabanan. Ini bahan kimeng dengan proses pecah batang juga. Ini sudah mulai ke pecah 8, mungkin di awal 4 kemudian 8, dan ini pohon yang sudah mengkerucut. Nanti kita akan menambahkan percabangan atau bagaimana nanti ke depannya. Jadi kita biarkan tumbuh dulu agar terlihat di mana tunas yang tumbuh nanti. Nah, sambil kita ini kan pecah, ada pecahan. Jadi bagaimana kita suburkan dulu agar pecahan ini menyatu, artinya atau menutup lukanya ya, menutup luka dan lebih menyatu lagi sehingga membuat seperti blimbing, sehingga pohon ini akan terlihat lebih tua ya. Ya, senang pohon-pohon yang programnya di awalnya adalah pecah batang. Jadi tidak semua pohon juga bagus untuk kita lakukan pecah batang. Hanya beberapa pohon saja yang mungkin lebih efektif atau lebih bagus dan hasilnya pun lebih maksimal. Contohnya seperti jenis Ficus, kemudian dari jenis Waru dan juga Sancang ya. Dan juga ada beberapa jenis lainnya. Karena tidak semua pohon bisa kita program dengan pecah batang seperti ini. Semua bisa, namun yang maksimal ya dari jenis Ficus, Sancang dan juga dari jenis Waru ya. Oke, kita akan lanjut ke alat-alat yang saya beli ataupun obat ya, obat apa yang saya cari atau saya beli di bursa. Oke, sahabat bonsai, jadi kita sudah review tadi pohon dan juga meja untuk lomba bonsai. Kali ini saya membeli alat ya. Jadi alatnya seperti ini, namanya gergaji ya, gergaji potong untuk mempermudah saya memproses atau memprogram bahan bonsai. Ini saya juga dapat di bursa. Kemudian saya juga beli, dan saya juga beli kawat bonsai ya. Ini kawat dengan ukuran 2,5 ya, 2,5 mili. Jadi karena stok sudah habis, jadi saya ambil. Oke teman-teman, saya juga mengambil satu trimmer. Jadi untuk memproses, jadi untuk melakukan wiring atau melakukan pemrosesan. Jadi karena trimmer saya sudah bunyi krak gitu, jadi saya cari yang baru agar saya lebih enak lagi dalam memproses bahan bonsai. Kemudian saya beli obat ya, pembasmi serangga atau insektisida. Saya pakai Kaliandra. Jadi ini juga wajib kita melakukan perawatan pohon dengan menyemprotkan Kaliandra. Biasanya ya, dari jenis Sancang, dari jenis Waru, dan mungkin jenis-jenis yang lain juga kita memerlukan penyemprotan menggunakan Kaliandra. Ini sudah ada dosisnya, yang tinggal mengikuti saja. Nah, jadi wajib kita melakukan insek ya. Biasanya sebulan atau 2 minggu sekali. Jadi tergantung juga teman-teman ya, tergantung tempat menaruh bonsai, juga tergantung di mana tempat tinggal kita. Jadi suhu juga sangat menentukan seringnya terkena serangga atau insektisida. Jadi kita pakai obat insektisida, yaitu saya menggunakan Kaliandra yang saya juga ambil di bursa. Kemudian saya juga atonik ya, saya juga beli atonik. Ini sudah saya pakai karena tadi turun hujan, jadi agak sedikit basah ya, karena tempat ini saya tidak memiliki tempat untuk berteduh. Jadi alat-alat saya sebagian besar atau semuanya ya terkena hujan, dan mudah-mudahan nanti saya akan bikin tempat atap agar terhindar dari hujan. Jadi mungkin hanya itu saja saya berbagi pada teman-teman. Dari teman-teman mungkin yang ingin melihat bagaimana sih situasi dari Pamnas PB cabang Tabanan, nanti bisa dilihat di video-video saya sebelumnya. Dari awal pembukaan saya bawa pohon, kemudian penutupan, pengambilan pohon, dan saya juga review beberapa bursa. Dan sahabat bonsai, tetap semangat lagi dalam hobi bonsai, dan apapun nanti hasilnya di lomba, tetap kita semangat. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya. Salam bonsai.